koneksitas terbayang se-Jawa Barat masuk sehingga down lagi. Doakan saja mudah-mudahan lancar, tidak seperti di tahap satu hari blank, nggak bisa mendaftarkan diri. Jadi ada permasalahan yang agak sulit sehingga barusan butuh komunikasi dulu. Yang kedua, permohonan maaf, ini sarana yang kami miliki, hanya ruangan ini mungkin yang bisa dipakai karena aula masih dipakai untuk PPDB. Dan bertepatan juga masih dalam kegiatan porak antar kelas. Hari ini dimulai kegiatan lomba futsal. Jadi mohon maaf apabila dalam situasi ini ada audio gitu ya, karena mereka senang. Keunggulan dan Maraja memang di olahraga yang paling favorit itu bola voli dan futsal, dan itu sudah punya nama di kabupaten juga di tingkat provinsi. Anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu yang mewakili dari beberapa sekolah, mudah-mudahan dalam kegiatan nanti di sini kaitannya dengan technical meeting untuk lomba iklan layanan masyarakat ILM audio yang nantinya akan diarahkan secara teknis. Ini pelaksanaannya mungkin di bulan apa rencananya? Ya. Ya, berarti di bulan Agustus ini sudah masuk ke produknya ya, karya. Jadi harapkan karena inilah masa digital zaman 4.0 gitu ya, bahwa manusia itu diibaratkan dunia sudah ada di genggaman. Informasi secepat apapun itu akan segera di tangan kita gitu ya. Jadi inilah hal yang tentunya sangat baik untuk anak-anak terutama kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 12 sudah tidak ada, bisa dimanfaatkan. Yang punya keahlian, keterampilan di bidang IT bisa memanfaatkan momen ini ya, ikut lomba iklan layanan masyarakat ILM. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya mungkin nggak akan bisa sampai selesai mengikuti kegiatan ini. Hanya saya nitip, mudah-mudahan kegiatan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Anak-anak tuh paling senang kalau sudah ke digital. Paling senang. Bahkan momen-momen seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh putra-putri kita untuk berkarya, ya. Memperkenalkan identitas diri dalam bentuk audio, ya, begitu juga dalam bentuk media sosial. Itu ya, Bu. Punten pilih saya kekirangan, mohon simkuring telat mengenai koordinasi dalam permasalahan PPDB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya nanti dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Dharma Raja ya, Bapak Asep Irfanuddin ya. Selanjutnya ada sambutan dari manajer Terima Karya BEM Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih tuan rumah Bapak Kepala Sekolah SMA Dharma Raja, juga Bunda yang merupakan perwakilan dari Unpad yang kebetulan hari ini dan sampai mungkin Agustus kita akan kerjasama dengan pihak Unpad untuk menangani istilahnya dalam artian iklan layanan masyarakat, yang mana sekarang anak muda sangat gemar sekali dengan medsos ya Pak ya. Jadi kita ajak mereka untuk belajar secara positif seperti itu mungkin. Dan ini juga ada istilahnya penghargaannya dari pihak Unpad, dan bahkan berterima kasih sekali untuk pihak Unpad yang sudah mau mengenalkan ILM bagaimana sih untuk istilahnya membuat iklan layanan masyarakat yang beredukasi seperti itu. Dan mohon maaf untuk pihak sekolah yang
Di antaranya untuk tuan rumah SMA 1 Dharmaraja, kemudian SMKN Situraja, lalu SMA Negeri Jatinunggal dan SMA Yasri. Terima kasih untuk hadirnya dan untuk partisipasinya untuk hadir di Gerakan untuk Iklan Layanan Masyarakat bersama 5 sekolah yang merupakan mungkin ini kelanjutan juga Pak sebetulnya, dan dulu kita pernah ke sekolah-sekolah tahun 2009 sampai 2011 kita merekrut hampir waktu tahun 2009 kita 13 sekolah, kemudian untuk 2011 kita 10 sekolah, yang mana waktu itu kita kerjasama dengan Dispanpora juga Disdik Kabupaten Sumedang waktu itu, dan mungkin sekarang juga bisa dikatakan untuk Tim Kampus School yang ketiga juga kolaborasi antara Unpad dan pihak sekolah yang berada di Sumedang Timur khususnya. Mungkin itu, terima kasih untuk kesempatan untuk hari ini bisa hadir Radio Trimekar di sini. Mudah-mudahan kita membawa perubahan sesuai dengan moto di mana masa depan adalah milik kita bersama, apalagi untuk generasi muda, sehingga menjadi anak-anak muda yang berkreatif, berinovasi, dan bahkan berkarya yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat manajer General Manager Trimekar Radio Sumedang Ibu Hera Hairani ya. Dan selanjutnya kita ke materi ya, dengan Ibu Dr. Pandan Yuda Pramesti. Kami persilakan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama, terima kasih sekali untuk tuan rumah Pak Asep dan pasukannya yang sudah sangat membantu kami ya, menerima kami dengan tangan terbuka dan memberi kesempatan kami untuk bekerja sama membangun sebuah program yang mudah-mudahan bisa positif ya buat anak-anak kita ya Pak Asep ya. Dan tentu saja juga terima kasih untuk Ibu Rani dan pasukannya, kolaborasi yang sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya Bu Rani, Pak Asep. Ya pada intinya kami di perguruan tinggi itu setiap tahun diminta untuk menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat. Jadi ini mah niatnya benar-benar lillahi ta'ala lah, untuk berbagi ya niatnya. Nah karena kalau di Vkom kan biasanya ini ya bikin produk-produk media gitu ya. Untuk kesempatan kali ini kami ingin mengajak kepada adik-adik semua, ayo kita bikin sebuah produk ya, iklan layanan masyarakat. Nah nanti disalurkan kemana? Sebetulnya itu bisa ke berbagai media, bisa ke radio yang konvensional, melalui Radio Trimekar, bisa juga melalui media sosial. Trimekar juga sudah mengelola banyak sekali media sosial ya. Adik-adik ini zaman sekarang barangkali udah jarang yang dengar radio siaran konvensional. Padahal sebetulnya kalau kita bicara saluran itu dari zaman ke zaman juga akan berganti-ganti. Yang penting kita bisa bikin produknya. Kalau zaman dulu ke radio siaran, terus ada televisi, sekarang ada media sosial. 10 tahun lagi mungkin nanti akan ada media yang baru gitu ya. Tapi apapun salurannya, apapun teknologinya, kalau kita bisa bikin produk yang bagus, itu akan tetap berguna. Coba aja. Sekarang apa sih media saluran sosmed yang lagi bagian TikTok kali ya? 5 tahun yang lalu udah ada belum? Belum ya? Belum. Nanti 5 tahun ke depan belum tentu TikTok itu masih eksis. Tapi yang namanya iklan layanan masyarakat itu dari 50 tahun yang lalu tuh udah ada. Kemudian 10 tahun lalu ada, sekarang ada, ke depan juga masih ada. Mau disalurkan kemana? Ya kemana aja, tergantung perkembangan teknologi nanti. Jadi kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari Unpad juga berkolaborasi dengan Radio Trimekar, sekaligus juga ingin membukakan pengalaman baru lah ya buat adik-adik tentang bagaimana kita membuat sebuah produk yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, dan bagaimana kita bisa bijak menggunakan teknologi. Teknologi itu akan berganti-ganti, dulu, sekarang, masa depan. Tapi kalau kita bisa bikin produk yang bagus,
kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, kita akan bisa beradaptasi terus dan beradaptasi terus. Kurang lebih itu prolognya ya. Nanti untuk informasi yang lebih teknis akan saya sampaikan. Tapi kurang lebih itu Pak. Jadi kami akan menyelenggarakan lomba bekerja sama dengan Radio Trimekar. Pelaksanaan lomba dibuka mulai hari ini, nanti akan diumumkan secara teknis. Nanti pendaftaran lomba paling lambat tanggal 19 Juli ya, hari Jumat. Tadi 20 saya ralat kan, 19 Juli kan hari Jumat. Kemudian lomba akan dibuka sampai tanggal 9 Agustus. Sampai 9 Agustus dan nanti pengumumannya akan dilaksanakan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kecamatan Wajo. Ada juga yang berulang tahun 18 Agustus di sini. Nah, niat kami sih ya satu ingin memperkenalkan bagaimana membuat produk media yang bagus. Yang kedua juga ingin mengajak adik-adik semua untuk bijaksana menggunakan teknologi, karena teknologi digital itu walaupun manfaatnya banyak, godaannya juga luar biasa ya adik-adik semua. Jadi sekarang kita bikin sebuah produk dan produk itu disalurkan melalui teknologi untuk tujuan yang positif. Mudah-mudahan ini juga membantu ibu bapak guru di sekolah untuk mengelola anak-anaknya supaya lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. Sekaligus juga mengajak adik-adik semua, anak-anak semua untuk aktif mendengarkan radio siaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan merasa bahwa radio siaran itu teknologi yang ketinggalan, enggak. Ada banyak cerita bahwa misalnya gini ya, di Sulawesi itu pernah ada bencana besar. Ketika itu listrik ambruk, kemudian tiap-tiap tower yang canggih-canggih itu ambruk. Pokoknya nggak ada media yang bisa berfungsi. Nah, media yang pertama kali bisa dibangkitkan kembali adalah radio siaran. Kenapa? Karena teknologi radio siaran sangat sederhana. Bahkan si antenanya itu dicantelin aja ke tiang pohon kelapa untuk keadaan darurat itu bisa. Nggak usah bikin tower yang betul. Jadi ya yang namanya teknologi setiap jenis itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Sesuatu yang dianggap kuno dia masih bisa eksis di zaman sekarang pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi sesuatu yang dianggap canggih, kalau sudah ada bencana misalnya ya, itu juga tidak bisa eksis. Belum lagi kalau ke daerah-daerah yang masih terpencil kan banyak tuh daerah yang tidak bisa belum terjangkau sinyal internet ya. Nah, yang seperti itu radio siaran itu masih tetap eksis. Dan radio sendiri tidak tinggal diam. Misalnya Radio Trimekar, selain menjalankan teknologi radio Trimekar juga beradaptasi, juga mengelola ada media online-nya, ada media sosialnya. Karena sekali lagi teknologi itu sebenarnya hanya pisau ya. Kita mau makainya buat apa? Mau bikin sayur sop, mau bikin kue, mau dipakai untuk hal yang positif, bahkan sebenarnya bisa dipakai buat hal yang negatif, tapi itu jangan dilakukan. Jadi sebetulnya itu inti dari kampanye kami. Nah, kita melakukan kampanye literasi media ini dengan mengajak anak semua untuk membuat produk iklan layanan masyarakat. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, secara teknis ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya sambil berdiri aja ya. Siaran itu wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat. Jadi kalau kita mengelola media, sebetulnya kita tuh tidak boleh bersenang-senang terus gitu ya. Kita juga harus punya amal ibadah. Ada zakatnya, ada infaknya. Nah, kalau di dalam pengelolaan radio siaran, ya, zakat infak sedekahnya ini bikin iklan layanan masyarakat. Kalian ini sebetulnya kalau kalian mengelola medsos, itu juga kan kita harus bijak ya. Kita juga harus menyampaikan pesan-pesan yang positif. Nah, apa itu iklan layanan masyarakat? Yang pasti udah tahu lah ya, iklan layanan masyarakat itu sebuah pesan ajakan yang sifatnya positif ya. Kita bisa membujuk seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif.
kita bisa menawarkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Kita bisa melakukan himbauan-himbauan yang positif lah, kurang lebih seperti itu. Misalnya godaan merokok, padahal kita tahu ya merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Kita menyadarkan tentang apa itu resiko dari merokok. Walaupun orang udah pada tahu tentang bahaya merokok, tapi kan orang pada merokok, itu kan kita harus ingatkan. Tapi kita ingatkan dengan cara-cara yang menarik tentunya, tidak membosankan. Nah, yang pasti iklan layanan masyarakat ini karena tujuannya positif, memberikan himbauan, ajakan, mengingatkan, maka satu, ILM ini tidak bersifat komersil, bersifat umum, ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, kemudian memiliki dampak atau kepentingan yang tinggi, dan biasanya memang misalnya pesan ini disampaikan oleh SMA Negeri Dharmaraja, pesan ini disampaikan oleh SMKN Situraja. Jadi ada brand organisasinya ya disampaikan. Manfaatnya apa? Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat, kemudian juga untuk memberikan solusi atau untuk mengingatkan. Tadi misalnya bahaya merokok, orang udah tahu tapi tetap perlu diingatkan. Nah, kurang lebih itu ya. Lanjut Kang Arya. Ini yang bikin ini adik-adik mahasiswa nih, atau buat kalian kakak-kakak ya. Saya cuma baca aja. Harusnya nih hari ini ada kakak-kakak mahasiswa kesini, tapi mereka lagi UAS, jadi aja saya yang harus ngamen di sini. Nah, di dalam radio gimana? Nah, kalau radio itu bentuk pesannya kan audio ya, bentuk pesan audio. Sementara mungkin kalau adik-adik sekarang sosmed itu kebanyakan audio visual. Apakah pesan auditif masih dibutuhkan zaman sekarang? Menurut kalian gimana? Masih diperlukan nggak pesan yang sifatnya hanya auditif? Jangan salah ya, pesan yang hanya auditif, bukan audiovisual, itu tetap dibutuhkan. Untuk siapa? Satu, untuk orang yang berkebutuhan khusus, dia emang nggak bisa lihat. Yang kedua, orang ada yang tiap orang kan belajar itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang harus baca, ada yang harus ngobrol, ada yang harus dengerin, ada yang harus sambil bergerak, menggambar gitu ya, segala macam. Nah, ada orang-orang yang istilahnya itu auditory learner, pembelajar auditori. Orang-orang yang seperti itu akan cepat bereaksi, mudah mengingat, mudah mengerti kalau dia mendengarkan pesan dalam bentuk audio. Memang tidak semua orang seperti itu. Ada yang harus menggambar, bikin mind map, bikin grafik, ngerangkum gitu ya. Ada yang harus begitu. Tapi ada yang harus sambil ngobrol. Nah, orang auditori itu biasanya biar belajarnya cepat ngerti, itu harus sambil diskusi, sambil ngobrol. Ini adalah orang-orang yang membutuhkan pesan audio. Nah, orang yang lain lagi adalah orang yang punya profesi tertentu, misalnya jualan di pasar. Kalau dia sebentar-sebentar lihat sosmed, nanti ada yang beli nggak dilayani ya. Soalnya ngeliatin sosmed terus, maka dia bisa mendengarkan medium auditif. Apakah dia mendengarkan radio Trimeka atau dengerin Spotify atau apapun. Jadi dia bisa tetap sambil menjalankan tugas dia sehari-hari. Tugas dia apapun lah tugasnya ya. Biasanya misalnya kalau kita jalan-jalan ke Alfamart atau ke Indomaret mau belanja, suka ada musik atau siaran radio diputar di situ. Kenapa? Karena kasirnya juga pengen relaksasi dia ya, pengen mendapatkan informasi, pengen relaksasi, tapi tidak boleh terganggu pekerjaannya. Jadi disitulah pentingnya medium auditif, format pesan auditif. Jadi sekarang walaupun sudah kalau sosmed, IG, TikTok itu kan udah audiovisual semua, enggak, tidak semua sikon, situasi dan kondisi itu memungkinkan seseorang mengakses pesan audiovisual. Jadi sekali lagi teknologi itu bisa apapun,
Yang penting kita lihat dulu kapan kita perlu menggunakan itu. Nah, tentang ILM, nanti adik-adik yang mau ikut lomba, temanya apa nanti akan di ini ya, tapi kurang lebih ada contohnya yang pakai helm sama yang kompor gas ada nggak? Ini hanya contoh ya, nanti kalau adik-adik nanti ikut lomba, kalian bisa berkreasi. Mau bikin kreasi yang lucu, mau bikin kreasi yang serius, mau bikin kreasi yang romantis, terserah itu sih ya, boleh berkreasi. Ini hanya contoh saja. Ya, nggak bahaya Pak. Masa pasang gas pakai kunci Inggris itu? Tenang aja Bun, ayah kan udah biasa. Bun, ini kompornya udah bisa dipakai ya. Oke ya, Ibu coba nyalain dulu ya. Astagfirullahaladzim, ayah! Ya? Mana tutup? Waduh, Mana kebakaran? waduh gawat Bu, ayah juga nggak tahu nama pemadam kebakaran. Tindakan preventif dalam mencegah kebakaran penting untuk dilakukan. Hubungi 113 untuk memanggil pemadam kebakaran. Kami siap menghubungi 24 jam apabila Anda. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Viko 4 Network Radio. Duh, udah telat deh. Ya, pokoknya nggak pakai helm sih, lu nggak tahu gimana. Nggak apa-apa kok, kan tempat kerjanya deket juga. Ya kan bukan masalah jaraknya ya. Kan menurut undang-undang biar keselamatan kita terjamin, kita harus pakai helm yang sesuai SNI. Kan kalau ayah aman, kita di rumah juga aman. Walah, oke deh. Ayah ambil helm dulu biar bisa aman selama berkendara. Keselamatan berkendara adalah prioritas utama. Gunakan helm sesuai standar nasional Indonesia agar keselamatan lebih terjamin. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena keamanan kita berkendara dapat menenangkan keluarga yang menanti. This public service announcement is brought to you by Juru Budaya Radio. Pak, cepetan Pak, juga mau mandi nih, udah telat. Iya, bentar tuh, dikit lagi Bapak selesai. Udah tuh selesai mobilnya, udah sabaran pisan, udah katanya. Ih, kok iklannya nggak dimatiin? Pemborosan air banget sih Pak. Alah, sosok banget yang kecil, ngatur-ngatur orang tua. Tinggal memajuin sendiri aja. Air adalah sumber daya terbatas loh kawan alam. Mematikan keran air jika tidak digunakan bisa menghemat pengeluaran setiap bulannya. Maka dari itu jangan biarkan air mengalir percuma. Supaya air dapat digunakan bukan hanya sekarang, tapi sampai generasi mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Radio. Iya, itu 3 contoh ya. Tapi ini air buat di kota yang emang udah susah pakai PDAM, Pak. Kalau di sini banyak kali airnya, berlimpah. Yaitu beberapa contoh. Nanti adik-adik semua boleh berkreasi, mau bikin yang lucu, mau bikin yang gayanya mau serius, mau santai, terserah ya. Nah, kita bicara sekarang mengenai lomba ya. Lomba ini kerjasama dari Vkom 4 dan Radio Teknokan. Ini silahkan kesempatannya dibuka untuk adik-adik semua ya, dan siswa dari 5 SMA ini. Silahkan. Nanti cara-caranya seperti ini. Kalian boleh bikin tim maksimal 3 orang anggota. Jadi gimana nanti kalau di LM-nya perlu 5 orang, 6 orang, atau 7
7 orang ya kan bisa bermain peran ya, berkreasi. Jangan terlalu banyak, 3 orang cukup. Tapi satu sekolah boleh kirim lebih dari 1 tim. Nggak bayar ya, gratis. Tidak bayar, gratis. Tim didaftarkan namanya oleh sekolah. Jadi nanti perwakilan sekolah boleh mendaftarkan namanya. Nanti ini mungkin ya, Ibu mana ya? Dibuatkan grup WhatsApp ya. Nanti akan dibuatkan grup WhatsApp untuk koordinasi. Ini Pak Lurahnya ini, Pak Igun, Pak Kades. Kemudian setiap sekolah boleh mengirim lebih dari 1 tim. Membuat iklan layanan masyarakat dengan durasi maksimal 90 detik. 90 detik itu udah panjang sekali ya, dari semua. Tadi juga itu kan ada yang 50 detik, ada 60 detik. ILM radio itu 30 detik juga bisa. Kayak video di TikTok juga kan ada yang cuma 20 detik gitu ya. 20 detik itu udah bisa enak dilihat gitu. Sama aja. Pesan audio juga 20 detik juga boleh. Pokoknya maksimal 90 detik. 90 detik itu udah panjang banget, udah bisa bikin drama. Temanya boleh pilih salah satu. Nanti file ini akan diupload di WhatsApp group ya. Kalau sudah dibuatkan WhatsApp group setelah hari ini, nanti bisa dibaca lagi. Tapi sementara boleh difoto dulu atau boleh dicatat dulu. Kaitannya dengan kearifan lokal. Yang pertama, memulai dan membangkitkan seni tradisional yang hampir punah yang ada di sekitar lingkungan kita semua ya, sehari-hari di sini di daerah Sumedang. Kemudian memulai dan membangkitkan olahraga tradisional. Kemudian tutur tinular saur sepuh carita lebur, pasti banyak cerita-cerita lokal yang mengandung kearifan ya, nasihat-nasihat dari kaluhur kepada kita semua. Mungkin untuk menjaga kelestarian alam harus gimana, gitu, macam-macam ya. Dan harus yang positif, jangan menceritakan mitos-mitos yang malah menjerumuskan ya. Pelet. Harus yang positif. Kemudian kearifan lokal dan salah ketik kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi ada susah ya kalimatnya, ekonomi kewilayahan buat anak SMA. Pokoknya kearifan lokal dan ajakan untuk membangkitkan ekonomi, wirausaha yang gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Enggak dilanjut Arya. Nah ini timeline kita. Jadi memang sengaja ibu bapak guru dan adik-adik semua dikumpulkan sekarang supaya nanti pas liburan ada PR gitu ya, sambil dipikir-pikir. Batas pendaftaran lomba itu 19 Juli. Gratis ya, cukup nanti lapor di grup WhatsApp yang akan dikelola oleh Pak Igun. Daftar, satu kelompok maksimal 3 orang, satu sekolah boleh lebih dari 1 kelompok. Kemudian karyanya, batas pengumpulannya 9 Agustus, ini hari Jumat, 19 Juli ini juga hari Jumat. Jam kerja aja jam 4 hari Jumat. Jam kerja aja jam 4 sore ya, paling lambat. Nanti disediakan Google Drive ya Pak Ibu. Disediakan Google Drive untuk mengumpulkan karya. Yang nanti yang sudah mengumpulkan konfirmasi. Nanti kami akan siapkan formulir pendaftaran. Untuk pendaftaran selain lapor di WhatsApp, nanti formulirnya harus diisi, formulir pendaftarannya. Kemudian nanti pengumuman, nah kalau pengumuman nanti sama Ibu Rani bersama-sama pengumumannya, Bu Rani nanti ya mungkin sedikit memberi informasi ke yang lain sekalian dengan ulang tahun Kecamatan Bodo pada tanggal 18 Agustus 2024. Nanti selanjutnya diumumkan Bu Rani sebentar. Lanjut dulu. Rata. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, boleh Bu, izin bertanya Bu. Untuk tadi kan boleh mengirimkan lebih dari 1 kelompok. Nah kalau misalkan untuk maksimalnya apakah ada atau tidak? Terus yang kedua, tadi kan berhubungan sama kebudayaan ya Bu. Untuk nanti pesannya, bahasanya menggunakan Indonesia atau boleh campur menggunakan bahasa Sunda? Ya. Kalau bahasa nanti sama berani ya, boleh campur atau. Tapi kalau satu sekolah kayaknya 5 aja ya, jangan terlalu banyak ya. Satu sekolah maksimal 5 kelompok. Soalnya nanti kalau terlalu banyak PR juga ya menterinya. Terima
kasih Bu. Bahasa gimana Bu Rani? Kalau bahasa mungkin karena kita menyebut bahasa Sunda ya, mungkin lebih diutamakan bahasa Sunda, tapi bisa dicampur juga, tapi lebih mungkin banyak untuk bahasa Sundanya yang dikedepankan. Begitu mungkin Aidin ya? Iya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, campur juga. Iya, ya. Campur juga. Bahasa Inggris? Kalau menyelipkan bahasa Inggris tapi dengan terjemahannya nggak ada salahnya. Ya betul. Apalagi bahasa Inggris. Sambil terjemahannya bahasa Sunda itu bagus banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup jelas. Mau pada ikut kan? Mau pada ikut ya? Buat nama sekolah. Ya. Sebetulnya juga kedatangan kami sini, ini Bu Evi yang baru datang. Ini salah satu pengajar juga di Vkom 4. Bu Evi sering mengingatkan kalau saya atau teman-teman lain keliling ke sekolah-sekolah, kami juga ingin memotivasi adik-adik semua untuk sekolah setinggi mungkin. Bisa saja nanti setelah kalian lulus SMA, salah satu, salah dua, salah tiga dari kalian akan ketemu saya ya nanti di Unpad. Saya di program studi jurnalistik Vkom 4. Mudah-mudahan ya, ada yang pengen sekolah ke Vkom kan? Ada nggak di Jatinangor? Sama Sumedang juga di Jatinangor. Nah, kami juga ingin memupuk semangat adik-adik semua untuk terus sekolah, juga untuk kuliah setinggi-tingginya, mencapai cita-cita kalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya yang begitu. Itu dulu dari saya. Selanjutnya mangga Bu Rani untuk pengumuman nanti mau seperti apa. Pandan. Kebetulan yang pengumumannya nanti tanggal 18 Agustus. Kebetulan tanggal 18 Agustus itu ada Karnaval Wado yang mungkin dibilang itu kearifan lokal juga, karena kita di sana untuk budaya Sunda diutamakan, bahkan mungkin ditonjolkan. Si peserta harus memakai kebaya, bahkan kalau bisa pakai sandal juga, sandal yang mungkin zaman kebahulaan gitu, sandal lili kalau bapak-bapaknya seperti itu, kalau perempuan bisa sandal capit kayak gitu. Pokoknya intinya kita usung ke arifan lokal di tanggal 15 Agustus 2024, yang mana temanya nanti juga mengusung kayak spanduk diganti sama janur, kemudian untuk bawaan makanan dikemas pakai dongdang, kayak dongdang mungkin anak muda zaman sekarang nggak ngerti ya dongdang kayak apa. Dongdang teh biasanya untuk diperuntukkan untuk pernikahan. Ya betul, seperti itu. Anak-anak sekarang nggak ngerti, makanya kami ini sekarang PR bukanan Bu Evi, kita mengenalkan kejaman bahelaan ke anak-anak milenial sekarang. Karena jangan sampai lupa ya asal usul Sunda kita, karuhun kita teh kayak gimana seperti itu. Nah, kita nanti mungkin kami akan dipisah untuk para tamu yang khusus dari peserta ILM ini. Kami tempatkan khusus karena mungkin kayaknya membludak sekali untuk acara itu, biar enakan duduknya gitu Bu ya, biar melihat gitu bagaimana atraksi-atraksi dari 10 desa di Kecamatan Wado itu. Dan nanti mungkin puncaknya tanggal 18 Agustus sekalian kita umumkan hasil dari ILM sekalian, para peserta juga melihat bagaimana kearifan lokal yang akan kami selenggarakan khusus di Kecamatan Wado. Seperti itu mungkin Ibu Pandan. Terima kasih. Bernuhun Bu Rani. Nah sebetulnya saya juga mengajak, ini Aryan ya, salah seorang mahasiswa di Vkom 4. Tadinya Aryan ini mau mendemokan ini editing gitu. Nanti peserta lomba bebas yang mau pakai aplikasi apapun, bebas. Tapi Aryan nanti membawa contoh salah satu aplikasi editing yang sangat sederhana yang bisa dilakukan melalui HP. Tersen-tersen kayak gitu kan, yang 3% aja ini, 3% yang ini,
suara kita. Kalau misalnya ke kedengaran tinggal kecilin aja kayak gini, tinggal putar. Itu yang track ya.